Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyanto Darmansyah, NIM S1S1 1903. Di sini yang pertama kita akan melakukan setting and getting default socket timeout. Yang pertama kita lakukan yaitu mengimport library ke socket. Baru setelah itu kita membuat fungsi yang akan dipanggil nanti pada saat get dan set socket timeout. Kemudian kita menampilkan default socket timeout. Setelah itu menyeting timeout menjadi 100. Lalu menampilkan nilai socket timeout yang telah berubah. Lalu kita menjalankan programnya, memanggil fungsi socket timeout. Oke. Kemudian di sini kita akan melakukan heading socket error graceful. Yang pertama kita lakukan untuk heading socket error graceful itu yaitu mengimport library yang dibutuhkan seperti SYS, socket, argparse, lalu membuat fungsi yang akan dipanggil nanti, membuat variabel parsing, lalu menambahkan argumen host, port, and live pada parsing, lalu membuat variabel hasil argumen, memisahkan hasil host, port, file name ke masing-masing variabel. Pertama, memakai perintah treeExpert untuk membuat socket, mendeklarasikan variabel socket. Jika soketnya tidak berhasil didapatkan atau error, maka expect dijalankan. Lalu menampilkan pesan error dan memberhentikan program. Yang kedua, memakai perintah treeExpert untuk mengkoneksi ke host dan port. Perintah mengkoneksikan hotspot dan port. Jika soket tidak dapat dikoneksi, maka akan menampilkan pesan error dan memberhentikan program. Jika soketnya terdapat error, maka menampilkan pesan error dan memberhentikan program. Ketiga, memakai perintah treeExpert untuk mengirim data. Menambahkan perintah untuk mengirim data ke variabel. Perintah mengirim data muncul jika soket error, menampilkan pesan error dan memberhentikan program. Kemudian melakukan perulangan secara terus-menerus. Yang keempat, memakai perintah treeExpert untuk menunggu data dan menerima remote. Yang pertama kita lakukan yaitu perintah menunggu data. Jika soketnya error, maka menampilkan pesan error dan memberhentikan program. Perintah ketika data telah diterima, maka akan diberhentikan perulang. Menulis perintah data diterima. Kemudian menjalankan program. Ya, yang kemudian kita lakukan di sini yaitu checking a socket to the blocking non-blocking. Yang pertama kita lakukan yaitu mengimport library ke socket, lalu membuat fungsi yang akan dipanggil nanti, mendeklarasikan variabel s untuk mendapatkan socket, kemudian menyeting blocking timeout dan IP address, lalu mengambil alamat socket, lalu menampilkan alamat socket, kemudian melakukan perulangan untuk menunggu socket. Tinggal kita jalankan lagi programnya, memanggil fungsi. Lalu di sini kita akan melakukan modifying a socket transfer buffer. Yang pertama kita lakukan untuk modifying tersebut yaitu mengimport library ke socket, lalu mendeklarasikan variabel send dan res. Kemudian membuat fungsi yang akan dipanggil nanti, lalu mendeklarasikan variabel sock untuk mendapatkan socket. Kemudian mengambil
besar pengirim buffer soket, lalu menampilkan besar buffer. Di sini kita lakukan perintah untuk setting mengirim dan menerima. Lalu kita ambil hasil buffernya, kemudian menampilkan besar buffer, lalu menjalankan program. Lalu selanjutnya cara untuk crossing socket address. Yang pertama kita lakukan yaitu mengimport library socket dan sistem, kemudian membuat fungsi yang akan dipanggil nanti, lalu mendeklarasikan variabel untuk mendapatkan soket. Setelah mendapatkan state sebelumnya dari source header, lalu menampilkan state sebelumnya, mengaktifkan source header, mendeklarasikan state baru, kemudian menampilkan state baru, lalu kita akan menyeting local port, mendeklarasikan variabel soket yang lain, menyeting soket, ya kemudian akan muncul tampilan menampilkan port yang sedang berjalan, melakukan perulangan terus-menerus, lalu mengambil koneksi dan alamat dari soket, kemudian menampilkan koneksi dan alamat soket. Jika ada interupsi dari keyboard seperti ditekan, maka akan dijalankan expect, menghentikan perulang. Jika soket error, maka tertampil pesan error, kemudian menjalankan program, mengambil fungsi take off. Kemudian di sini kita akan melakukan printing the current time from the internet. Yang pertama kita lakukan yaitu mengimport library ntplib dan ctime. Lalu kita membuat fungsi yang akan dipanggil nanti. Kemudian kita mendeklarasikan variabel ntp client, mengambil respon dari request ke client pool ntp org, lalu menampilkan dalam waktu format tanggal dan jam. Kemudian kita tinggal menjalankan program. Itu saja penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.